Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Azhari Fatika Suri, di mata pelajaran IPA dengan materi yang bab kedua, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, silahkan anak-anak menyiapkan buku paket, buku modul, buku catatan, ballpoint, minum ya di sekitar kamu supaya belajarnya lebih fokus dan semangat. Oke, kita buka dulu buku halaman 29. Nah, kalau mendengar kata interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, berarti apa saja yang dimaksud atau yang ada di dalam pelajaran kali ini ya. Yang pertama itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Berarti kalau pengertian lingkungan dulu, yang dimaksud lingkungan adalah environment, yang memiliki istilah bahwa lingkungan adalah secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang di luar individu. Apa saja yang mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi saat ini juga. Selain itu, komponennya ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berarti terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jasad renik, jamur, dan sebagainya. Komponen abiotik A berarti benda yang mati atau tidak hidup, misalnya cahaya, air, suhu udara, tanah, kelembapan, dan sebagainya. Itu ya, berarti poinnya sudah tahu. Nah, ini adalah pengertian lingkungan tadi, berasal dari kata environment dan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam lingkungan sudah ada interaksi komponen biotik dan abiotik. Lalu apa yang disebut interaksi? Interaksi adalah setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk pola interaksi terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik, lalu sesama komponen biotik atau sesama makhluk hidup. Interaksi contoh sesama makhluk hidup dengan makhluk hidup dapat melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti apa? Apabila kita melihat citah mengejar rusa atau ular mengejar burung dan sebagainya, itu berarti rantai makanan. Dan apabila disebut jaring-jaring makanan, itu dimulai dari padi yang dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit nanti akan dimakan oleh burung elang dan sebagainya, atau dimakan ular. Nah, itu adalah jaring-jaring makanan, jaring-jaring. Dan apabila disebut piramida makanan, itu dimulai dari produsen ke tingkat 1, tingkat 2, lalu trofik terakhir, dan diuraikan oleh pengurai. Nah, selain itu interaksi yang bentuknya hidup bersamaan antara komponen biotik dan biotik lainnya itu disebut simbiosis. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari slide ini, mari kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dari rantai makanan. Yang pertama, semua itu berasal dari produsen yang mampu membentuk makanan sendiri, disebut autotrof. Dan di sini contohnya adalah rumput, bisa saja padi, memerlukan air dan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis sehingga akan menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk konsumen selanjutnya. Yang pertama adalah belalang, adalah konsumen primer. Kedua adalah katak, konsumen sekunder. Ada ular, konsumen tersier. Ada elang, konsumen tersier puncak atau
yang disebut ini sangat karnivor ya. Jadi yang terakhir, apabila burung elang mati akan diurai oleh dekomposer. Detritivornya di sini adalah fungi. Pengertiannya rantai makanan adalah dalam suatu ekosistem. Yang disebut ekosistem adalah letak lokasinya. Nah, apabila di sini ekosistemnya bisa saja disebut ekosistemnya sawah ya, karena kalau melihat belalang kata ada di sawah atau ada di ekosistem lapangan seperti itu. Terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus. Jadi tidak ada interupsi lainnya. Jadi hanya mereka dihabiskan dalam individu yang disebutkan ibu tadi ya. Nah, rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh konsumen primer dimakan sekunder dimakan tersier dimakan puncak. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari food chain atau rantai makanan. Ya, ini terjadi fotosintesis oleh produsen lalu dikonsum. Konsumen pertama herbivora, misalnya rusa. Konsumen omnivora makan segala, misalnya ini ada beruang. Karnivora ada serigala. Detritivor apabila nanti dimakan oleh burung elang akan mati. Burung elang akan mati nanti akan diuraikan oleh dekomposer ini, misalnya jamur. Lalu jaring-jaring makanan, apa bedanya dengan rantai-rantai makanan? Dalam suatu ekosistem hubungan makan dan dimakan yang sangat kompleks, saling berkaitan dan bercabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Misalnya gambarnya ini atau dibuka di buku kamu ya. Jadi apabila jaring-jaring makanan itu tumbuhan akan dimakan oleh tikus, bisa dimakan burung pemakan biji, serangga atau kelinci. Nah, nanti akan dimakan oleh burung elang, ada dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, dan ini saling makan-memakan. Nah, letak di mana disebutnya terjadinya makan dimakan itu berada dalam satu ekosistem. Apa yang dimaksud ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain serta dengan benda tak hidup dengan lingkungannya. Satu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, biotik maupun abiotik. Ciri-cirinya juga memiliki komponen dan fungsi tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang disebut ekologi adalah ilmu yang mempelajari ekosistem. Berasal dari kata Yunani, oikos adalah rumah dan logos adalah ilmu. Jadi, ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, sudah paham ya? Lalu, apa saja komponennya? Yang pertama, abiotik itu kimiawi, senyawa anorganik, dan senyawa organik. Faktor fisik ada angin, kelembapan, cahaya, suhu, dan sebagainya. Lalu komponen yang terakhir adalah biotik, makhluk hidup yang memiliki peran dalam ekosistem ada tadi ya, produsen, konsumen, dan dekomposer, pengurai. Organismenya dibagi dua kategori. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Berarti misalnya tumbuhan, dan heterotrof itu tidak bisa membuat makanan sendiri, yaitu contohnya ada herbivore, omnivore, dan karnivora. Nah, ini adalah contoh ekosistem di akuarium ya. Apabila anak-anak memiliki akuarium di rumah, silahkan dilihat dalam akuariumnya apakah ada rumput-rumput sintetis atau rumput asli ya, juga ada. Terus ada kayu-kayunya dan ada ikannya ya, ada batu-batuannya. Dan di sini ada airnya. Nah, ini adalah disebut ekosistem. Jadi jangan bingung yang dimaksud ekosistem yang mana gitu ya. Jadi ekosistem akuarium ini berarti termasuk ekosistem buatan ya, termasuk buatan. Ada interaksi makan-memakan ada, tapi mungkin tidak memakan saling antar makan dengan sesama ikan tidak. Jadi memakan makanan yang kalian beri di akuarium untuk ikan-ikannya itu makanan ikan. Nah, lalu ada ekosistem hutan. Ini sebenarnya ada sapi dan mungkin ini ada di sana ada belalang, ada apapun. Jadi yang dimaksud ekosistem hutan itu ada banyak ya, tidak cuma satu individu seperti ini.
Nah, ekosistem laut ini contohnya ada ganggang, ada terumbu karang, ikan, ada air, lalu ada banyak ya, ini nanti ada di sini ada kepiting yang bersembunyi di bawah ini dan sebagainya. Sistem laut berarti ekosistem alami. Nah, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita tahu itu ada interaksi antar individu, antar populasi, antar komponen biotik dan abiotik. Nah, apa yang dimaksud populasi? Nah, populasi berarti interaksi antara individu dalam suatu ekosistem. Ya, jadi sesama rusa itu berarti populasi rusa. Sesama sapi, populasi sapi di padang pasir dan padang rumput dan sebagainya. Nah, organisme sejenis yang hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu itu disebut juga populasi. Nah, apabila kepadatan populasi disebut jumlah individu sejenis yang hidup bersatuan luas. Apabila distribusi populasi, maka disebutnya dari lokasi ditemukannya individu-individu sejenis pada suatu tempat. Lalu, setelah populasi kita akan menuju komunitas. Berarti kalau mendengar kata komunitas itu berarti memiliki hobi yang sama, kesenangan yang sama, seperti itu ya. Jadi, interaksi antara populasi dalam suatu ekosistem membentuk komunitas. Kumpulan berbagai populasi hewan, tumbuhan, manusia pada kawasan tertentu yang saling berinteraksi. Dan di dalam komunitas itu tidak ada makan-memakan antar populasi, itu tidak ada ya, jadi tidak kanibal. Contohnya ini adalah komunitas hutan hujan tropis. Dan selanjutnya bentuk interaksi antar populasi. Di dalam populasi tadi kan kekumpulan individu yang sejenis dalam kurun waktu yang sama. Itu yang pertama ada predasi. Apa yang dimaksud predasi? Predasi adalah peristiwa makan-memakan untuk mendapat energi ya. Nah, lalu kalau yang kompetisi itu persaingan antara individu satu dengan individu lain untuk mendapatkan keinginan yang sama pula. Lalu yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis ini dibagi menjadi 3, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Itu apa? Kita akan membahas selanjutnya. Nah, ini contoh predasi itu interaksi makan dan dimakan, spesies makan spesies lain atau sesama jenisnya. Terjadi antar hewan herbivora dengan tumbuhan, ada predator yang memangsa dan prey itu yang dimangsa. Lalu yang disebut kompetisi. Wah, kalau kata-kata kompetisi berarti kan kita persaingan. Nah, antar populasi disebut interspesifik. Terjadi jika 2 atau lebih populasi pada satu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, ingin makan yang sama, sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Misalnya, kompetisi antara hewan citah dan kompetisi antara hewan harimau atau singa dan sebagainya. Nah, kompetisinya itu ada populasi rusa lewat. Nah, sehingga ada kompetisinya antara citah dan antara harimau atau antara singa. Manakah yang bisa mendapatkan rusa yang lemah tak berdaya itu? Seperti itu ya, jadi ada gambarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan simbiosis? Oke, antar makhluk hidup itu membutuhkan suatu kehidupan yang pasti akan bersamaan. Dan ada yang menguntungkan, itu mutualisme. Komensalisme itu yang satunya untung, satunya tidak rugi. Dan parasitisme, satunya untung dan spesies lainnya dirugikan. Apa saja contohnya? Apabila mutualisme, yaitu bunga mendapatkan hasilnya tuh nektar ya. Nah, nektarnya itu akan dimakan oleh serangga, bisa kupu-kupu, bisa lebah. Nah, saya saling menguntungkan. Kalau apabila komensalisme itu, misalnya hewan ikan remora dengan ikan hiu, jadi yang satunya memakan ini di tubuh ikan hiu, lalu ikan hiunya akan merasa bersih ya badannya. Nah, nanti ikan remoranya itu juga bisa berlindung di ikan hiunya, jadi tidak ada yang dirugikan ya. Ikan hiu juga merasa untung nih, badannya jadi bersih, seperti itu dari sisa makanan. Nah, apabila yang parasitisme itu satunya untung, satunya rugi, pasti itu seperti benalu ya. Jadi
bunga anggrek yang hinggap atau yang menempel di tumbuhan pohon, itu akarnya anggrek akan menyerap sari-sari makanan ada di pohon. Lalu apa? Penyerapan dari akar untuk batang daunnya pohon itu akan terhambat karena di tengah-tengah jalan sudah diambil oleh anggrek, sehingga itu sangat-sangat disebut parasitisme. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, interaksi komponen biotik dan komponen abiotik terjadi pada tingkat individu hingga biosfer. Nah, apa yang disebut biosfer adalah tempat interaksi seluruh ekosistemnya di bumi. Nah, apa itu habitat? Lingkungan tempat hidup organisme. Individu atau populasi dalam ekosistem dalam kaitan interaksinya dengan lingkungan biotik dan abiotik memiliki peran yang khas, disebut niche atau nisia. Nah, tadi sudah dibahas peran khasnya ada 4, produsen, konsumen, dekomposer, detritivor. Nah, ini adalah konsumen, produsen. Gambarnya ini kalau hijau ini dia pasti bisa menghasilkan makanan sendiri, disebut autotrof dengan bantuan cahaya dan air, sehingga bisa menjadi sumber energi atau makanan. Konsumen ini adalah organisme heterotrof yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Dekomposer adalah menguraikan sisa makanan, zat-zat bahan organik, bakteri, jamur. Lalu detritivor adalah hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan, misalnya cacing tanah. Kalau yang disebut suksesi, pengertiannya adalah ekosistem itu bersifat dinamis, selalu berubah, tidak tahu suhunya, tidak tahu cuacanya kali ini atau sebagainya. Nah, tumbuhnya dari mana? Komunitas sederhana menjadi kompleks. Lalu ada yang dominan dan pergantian disebut suksesi, dan tahap akhirnya disebut bioma. Seperti itu. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Bioma terbagi menjadi beberapa jenis, ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya mataharinya. Ada ini tundra, di lingkar kutub utara selatan, di sekitar Arktik Greenland. Lalu gurun, bioma gurun dan ditemukan di Amerika Utara, Afrika. Bioma stepa, padang rumput membentang mulai dari tropis ke beriklim sedang. Bioma sabana, padang rumput disekelilingi gerombolan pepohonan. Nah, misalnya sabana murni dan campuran. Hutan tropis, berarti keanekaragaman jenis hewan dan tumbuhan pada tinggi. Kenapa? Karena selalu ada curah hujan yang turun di hutan tropis ini, sehingga kondisinya itu sangat sejuk, lembab, dan cocok untuk tumbuhan untuk hidup. Contohnya di Asia Tenggara dan sebagainya. Hutan gugur, ciri khasnya sewaktu musim dingin daun-daunnya akan meranggas atau akan mati sementara untuk mengurangi energi. Nah, bioma taiga adalah contohnya di subtropika, banyak-banyak pohon cemara dan seperti ini tinggi-tinggi ya. Tipe-tipe ekosistemnya ada air akuatik, darat terestrial, dan ekosistem buatan. Air, contohnya air laut, air tawar, terumbu karang. Darat, savana, padang rumput. Buatan, contohnya bendungan, akuarium, pedesaan, perkotaan. Contohnya ini ya, ada bendungan, perkotaan, ini kan dibuat. Nah, sekian presentasi materi pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak selalu sehat, semangat selalu, dan silahkan komenkan nomor absen, nama, kelas, dan satu kalimat atau satu kata boleh, misalnya nama siapa, nama Caca, kelas absennya 7, kelas 7H. Kalimatnya pengertian suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus itu boleh, atau underscore-nya nanti rantai makanan itu juga boleh. Jadi untuk membuktikan anak-anak itu apakah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Begitu, terima kasih atas waktunya, semoga semakin sehat selalu. Ditutup akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.